Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kemuliaan akhlak adalah salah satu di antara ciri thalabul ilmi. Bahkan dahulu terdapat seorang tabi'in yang dimana sebagian para sahabat dan Rasulullah pun belum pernah bertemu dengan beliau, akan tetapi namanya sangat masyhur di kalangan para sahabat, dikenal sebagai salah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni, yang mana salah satu tabi'in yang sangat terkenal dengan baktinya kepada ibunya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda tentang tabi'in ini, pernah bersabda tentang Uwais Al-Qarni ini kepada Umar bin Khattab. Beliau berkata, jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, maka mintalah ampunan kepadanya. Maka Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan beliau dan beliau meminta agar mendoakan beliau ampunan baginya. Para santri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara tujuan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamanahkan untuk mengemban tugas yang mulia ini, untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan memujinya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adim. Bahkan sungguh engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang mulia. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha juga pernah ditanya oleh para sahabat bagaimana tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, kana khuluquhul Quran. Sungguh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Para santri yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keutamaan akhlak mulia, ini adalah yang pertama adalah salah satu penyebab terbesar masuknya seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallahi wa husnul khuluq." Yaitu di antara yang paling banyak menyebabkan seorang hamba itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa husnul khuluq, yaitu dan berakhlak mulia. Dijelaskan oleh para ulama tentang makna takwa tersebut, yaitu anta'mala bi ta'atillah, engkau melakukan ketakwaan, engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, tarju sawaballah, engkau mengharapkan ganjaran, engkau mengharapkan imbalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa antatsruka maksiatullah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, takhafu iqaballah, karena engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sebagai penghapus dosa. Di antara hadisnya adalah terdapat di dalam hadis arba'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah mulia kepada manusia, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Kemudian poin yang ketiga adalah di antara keutamaan akhlak mulia, yaitu orang yang paling dekat duduknya pada hari kiamat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan." Bahwasanya sesungguhnya
orang yang paling dekat di antara kalian duduknya denganku pada hari kiamat adalah ahsanukum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Para santri yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidaklah dengan 3 keutamaan yang tadi disebutkan, insyaallah cukup bagi kita sebagai motivasi kita untuk terus melakukan akhlak mulia, untuk terus berbakti kepada orang tua. Kemudian semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri anak pribadi dan khususnya kepada para pendengar sekalian dan para santri sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.